Ibu sekalian, Dewan Pendidikan Jawa Timur sudah cukup lama melakukan kajian tentang berbagai keganjilan, keanehan dan sebagainya di dalam dunia pendidikan kita. Misalnya sebagai contoh, hasil ujian nasional selalu lulusnya hampir 100%, tetapi ketika uji kompetensi guru hasilnya jeblok, sesuatu yang sangat bertolak belakang dan itu sangat ganjil, gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi, jumlah sarjana kita yang nganggur sekarang ini sudah sekitar 1 juta orang. Saya tidak dan teman-teman menghitung kira-kira berapa pemborosan yang dilakukan dengan menghasilkan jumlah sarjana yang begitu banyak, tetapi ternyata 1 juta diantaranya menganggur, gitu ya. Terus masih banyak hal yang lain yang seringkali menjadi perdebatan di Dewan Pendidikan Jawa Timur. Kemudian kita lakukan kajian yang berikutnya, ada beberapa contoh dari pendidikan-pendidikan yang tidak merupakan arus besar, itu ternyata hasilnya luar biasa. Maka setelah melakukan kajian yang cukup lama, Dewan Pendidikan Jawa Timur akhirnya mengambil keputusan dilakukannya workshop yang membuat alternatif model-model pendidikan itu supaya menjadi pertimbangan kita dan kemudian kita bisa membuat semacam rekomendasi untuk Jawa Timur minimal, bagaimana supaya pendidikan minimal di Jawa Timur ini menjadi jauh lebih baik. Nah, pertanyaannya kemudian begini, kenapa narasumbernya yang kita hadirkan itu yang pertama adalah sekolah master dari Depok di bawah asuhan Pak Nurokin. Saya sudah pernah ke sana. Dan yang kedua, kenapa yang dihadirkan adalah komunitas belajar Qoryah Thayyibah dari Salatiga, gitu ya. Salah satu pertimbangannya begini, sekolah formal yang selama ini umum atau yang merupakan mainstream, ketika kita mengarahkan anak-anak itu untuk punya kompetensi tertentu, seharusnya tidak terlalu susah, gitu ya. Coba kita bayangkan bagaimana kalau yang kita didik itu adalah anak-anak jalanan dan kemudian menghasilkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Sekaligus prinsip sekolah untuk semua atau education for all itu juga tertampung di sini. Maka kita putuskan menghadirkan sekolah master dari Depok. Sekolah master ini mengelola kira-kira 3.000 orang. 400 diantaranya itu ditampung di sekolah master situ. Sekolah master ini singkatan Masjid Terminal bisa, masyarakat terlantar juga bisa, ya. Tapi kemudian alumni dari mereka sekarang ada yang kuliah di UI, ada yang kuliah di UNJ, ada yang dapat beasiswa ke Yordania, Afrika Selatan. Kemudian juga tahun ini atau tahun depan ini akan memberangkatkan 2 orang karena dapat beasiswa ke Cina. Ini saya kira untuk kajian dari kita. Kebetulan pada workshop ini saya oleh Dewan Pendidikan Jawa Timur ditunjuk untuk membuat skenario-nya kira-kira semacam apa. Maka kemudian salah satu usulan saya adalah setiap kota kabupaten diundang kepala sekolah masing-masing satu sekolah formal ini untuk juga bisa melakukan kajian terhadap apa yang mereka lakukan yang sampai bisa membuat prestasi-prestasi yang semacam itu, gitu ya. Yang kedua, kita undang Dewan Pendidikan di masing-masing kota kabupaten itu supaya diwakili 1 orang. Terus kemudian setiap kota kabupaten
kabupaten itu kita harapkan juga diwakili satu orang yang mengelola, misalnya anak-anak jalanan atau anak-anak terlantar atau yatim piatu, panti asuhan dan sebagainya, gitu ya, supaya model yang dilakukan oleh sekolah master maupun Korea Thayyibah itu bisa dijadikan semacam rujukan gitulah kira-kira, gitu. Nah, ini cerita tentang sekolah master, gitu ya. Sekolah master ini pertanyaannya begini, apakah pendidikan yang dilakukan di sekolah master ini pendidikan formal, informal atau non formal? Saya sendiri bingung. Karena formalnya juga ada, non formalnya juga ada, informalnya juga ada. Terus kegiatannya dari pagi sampai malam. Jadi kalau pagi untuk anak-anak, siang untuk barangkali remaja, malamnya untuk yang sudah berkeluarga tapi barangkali butuh peningkatan pendidikan dan sebagainya. Tepatnya memang di sekitar terminal Depok, sekaligus dekat stasiun kereta api Depok Barat. Ya, saya pernah berkunjung ke sana dan orang tidak akan pernah terbayang bahwa di situ ada sekolah, karena sangat menyatu dengan perkampungan di sana. Jadi master ini didatangkan ke sini langsung yang mandegani Pak Nur Rohim ini karena pertimbangan pada workshop yang kita buat. Pak Nur Rohim mewakili yang berbasis kebutuhan dan minat siswa sekaligus yang sudah bisa menerapkan prinsip pendidikan untuk semua atau education for all. Yang berikutnya adalah Korea Thayyibah yang dipandegani oleh Mas Bahrudin, gitu. Coba Pak Nur Rohim tolong berdiri dulu Pak Nur Rohim, supaya saya lupa ini ya, karena sambutan nggak bawa konsep ini ya, begini lah. Nah itu Pak Nur Rohim, gitu. Kemudian Pak Bahrudin ini dari Korea Thayyibah, gitu ya. Itu kepala sekolahnya gitu ya, gondrong, gitu. Kalau kepala sekolah di Korea Thayyibah nggak gondrong, nggak diakui sama muridnya, gitu ya. Di Korea Thayyibah ini kita ambil karena Korea Thayyibah itu adalah satu komunitas belajar yang berbasis lingkungan dan berbasis kebutuhan dan minat siswa. Makanya tadi yang diputar itu salah satu kegiatannya anak-anak itu tadi, yang bikin video tadi itu juga anak-anak. Cuman Puji Astuti itu yang nyanyi itu katanya Mas Bahrudin. Begitulah mereka melakukan proyek. Selalu bersandar pada lingkungan di sekitar itu. Kurikulumnya yang menyusun anak-anak sendiri, SPP-nya yang menentukan anak-anak sendiri, gitu. Jam sekolahnya masuk jam berapa yang menentukan anak-anak sendiri. Malah saya dengar kemarin cerita ngobrol-ngobrol dengan Mas Bahrudin, saya tegur, ojo terlalu isu lah, dunia sekolah, rodo awan titik, kalian bantu dulu deh orang tua nyuci piring dan sebagainya, baru nanti masuk. Justru kepala sekolahnya malah ngomong begitu, gitu. Berani mengambil keputusan ketika SMP tidak ikut ujian nasional, dan ketika kemudian melanjutkan ke SMA tidak diterima karena tidak punya nilai Eptanas Polri, berani mengambil keputusan anak-anak ini untuk mendirikan SMA sendiri, dan malah sekarang mendirikan semacam perguruan tinggi, kira-kira begitu.